Banyak orang yang tidak paham, sampai ada sebuah video saya tonton menjelek-jelekkan salah seorang ustadz ahli sunnah. Judul videonya apa? Ustadz Wahabi nggak tahu arti sunnah. Anak SD saja tahu. Itu judul videonya. Subhanallah. Berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, karena beliau mengatakan at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah SAW wal iqtida bihim. Berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah SAW dan meneladani mereka. Ajaran para sahabat adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Meninggalkan bid'ah itu bermakna berpegang teguh dengan sunnah, karena bid'ah lawannya adalah sunnah. Maka inilah pokok sunnah yang pertama. Namanya juga sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah tentu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bukan sunnah yang lain. Namun jemaah sekalian, perlu dipahami, ulama mendefinisikan sunnah itu terkadang sesuai dengan apa yang sedang dibahas. Ini yang membuat sebagian orang bingung, karena banyak orang mengira sunnah hanya dari satu sisi saja, yaitu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Padahal makna sunnah tersebut dalam konteks khusus, dan bukan makna sunnah tersebut yang dibicarakan dalam kitab ini. Jadi lengkapnya ada 4 definisi sunnah yang disebutkan para ulama, tergantung apa yang mereka bahas. Yang pertama, ma uthira 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam minal af'al wal aqwal wat taqrirat. Apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, dan penetapan beliau. Ini definisi sunnah tatkala kita sedang mempelajari usulul fiqh, ketika menyebutkan apa saja itu dalil, maka dalil pokok adalah Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Itu dalil pokok. Berarti sunnah yang dimaksud di sini bukan Al-Quran, bukan pula ijma'. Ini yang pertama. Yang kedua, sunnah itu adalah manukila anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minal aqwal wal af'al wat takrirat was sifat al khalqiyah wal khuluqiyah. Apa yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, dan penetapan, dan sifat-sifat, baik sifat khalqiyah, yaitu bentuk fisik beliau, perawakan beliau, maupun sifat khuluqiyah, yaitu akhlak beliau. Ini adalah definisi di kalangan ulama ahli hadis. Kalau kita sedang berbicara hadis. Jadi definisi yang kedua ini sama dengan yang pertama, cuma ada tambahan sifat-sifat, yaitu hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut sunnah. Baik sifat fisik maupun sifat akhlak beliau. Yang ketiga, sunnah bermakna mandub.
yaitu ma talaba syari' fi'lahu talaban ghaira jazim, yang diperintahkan oleh syariat untuk melakukannya dengan perintah yang tidak wajib. Atau dengan definisi yang lebih terkenal, apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Ini definisi sunnah kalau kita sedang berbicara tentang fikih. Dan inilah definisi sunnah yang paling terkenal. Karena masalah fikih adalah masalah keseharian yang banyak dibicarakan oleh umat. Sehingga ini baru satu definisi saja. Kalau dibawa kepada pembahasan hadis, lalu kita sebutkan definisi tersebut, nanti tidak akan cocok. Jadi menurut ulama dalam pembahasan ilmu hadis atau mustalah, maka sunnah itu adalah hadis. Sunnah adalah hadis. Kalau dalam ilmu fikih, sunnah adalah mandub, sesuatu yang dianjurkan atau mustahab. Ini yang ketiga. Yang keempat, definisi sunnah dalam pembahasan akidah atau sunnah yang terdapat dalam dalil syar'i. Inilah jamaah sekalian pembahasan kita. Apa definisi sunnah yang ada dalam dalil syar'i? Nanti saya akan berikan contoh dalil syar'i yang menyebutkan tentang sunnah. Maka di antara definisi yang terbaik disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Lum'atil I'tiqad. Sunnah itu artinya adalah ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin aw amalin. Ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau, baik itu akidah, keyakinan-keyakinan hati, atau amalan, yaitu ucapan dan perbuatan anggota tubuh. Inilah makna sunnah yang terdapat dalam dalil syar'i, yang ada dalam pembahasan-pembahasan akidah. Dan inilah makna sunnah yang dimaksud oleh Imam Ahmad dalam judul buku beliau, Usulul Sunnah. Prinsip-prinsip sunnah, yaitu prinsip-prinsip untuk mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, baik akidah maupun amalan. Ini juga makna sunnah dalam istilah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi dari 4 makna sunnah yang kita bahas, yang dimaksud dalam kalimat atau penamaan Ahlus Sunnati wal Jamaah ada pada makna yang keempat. Sehingga lawannya adalah Ahlul Bid'ah wal Furqah. Karena sunnah lawannya adalah bid'ah, nanti akan kita sebutkan dalilnya. Dan al-jamaah, berjamaah, bersatu, lawannya adalah al-furqah, berpecah belah. Kalau kita maknai sunnah dalam kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai sunnah yang apabila ditinggalkan tidak berdosa, kalau dikerjakan dapat pahala, maka lawannya jadinya adalah makruh. Jadi lawannya ahlul makruh. Dan tidak ada ahlul makruh kan? Adanya ahlul bid'ah. Jadi tidak tepat kalau dipahami sunnah di situ dengan definisi tatkala kita sedang membahas fikih. Banyak orang yang tidak paham, sampai ada sebuah video saya tonton menjelek-jelekkan salah seorang ustadz ahli sunnah. Judul videonya apa? Ustadz Wahabi nggak tahu arti sunnah. Anak SD saja tahu. Itu judul videonya. Subhanallah. Jadi yang kita bicarakan di sini,
sunnah dalam dalil syar'i, juga yang terdapat dalam kitab-kitab akidah. Dan kitab-kitab akidah dengan nama sunnah sangat banyak. Di antaranya yang kita bahas. Yang lainnya adalah Usulus Sunnah karya Al-Humaydi, murid langsung Imam Syafi'i. Juga Syarhus Sunnah karya Al-Muzani, juga murid langsung Imam Syafi'i. Kemudian As-Sunnah karya Abdullah putra Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu pula As-Sunnah karya Al-Khallal. Dan masih banyak lagi. Kalau kita buka kitab-kitab ini yang saya sebutkan judul-judulnya barusan, isinya membahas tentang akidah. Bukan membahas tentang sunnah-sunnah dalam berwudu, sunnah-sunnah dalam mandi wajib, sunnah-sunnah dalam tayamum, bukan. Tapi membahas tentang akidah yang wajib untuk dipegang erat. Begitu pula ini makna sunnah di dalam penamaan ahli sunnati wal jamaah. Apa dalilnya? Hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang masyhur. Di situ kita akan dapatkan tentang kata sunnah dan kata bid'ah. Disebutkan secara berlawanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapapun di antara kalian yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat banyak perselisihan. Artinya muncul kelompok-kelompok baru di dalam agama dengan berbagai macam bid'ah yang mereka buat-buat sehingga terjadi perpecahan umat. Lalu Nabi SAW mengajarkan kepada kita solusi agar kita tidak termasuk dalam kelompok yang berpecah belah tersebut. Apa solusinya? Ada dua. Yang pertama, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Berpegang teguhlah dengannya dan gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Solusi yang kedua, lanjutan hadis, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru di dalam agama, karena setiap bid'ah itu sesat. Dalam hadis khutbatul hajah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarral umur muhdatsatuha, dan sebaik-baik urusan adalah perkara-perkara yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, kita pun paham sunnah lawannya adalah bid'ah. Karena Nabi SAW setelah memerintahkan kita berpegang teguh dengan sunnah, disusul dengan larangan berbuat bid'ah. Lalu apa makna bid'ah? Imam Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Lum'atul I'tiqad mengatakan, bid'ah itu adalah ma uhditsa fid din ala khilafi ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin aw amalin. Apa yang diada-adakan di dalam agama
yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau, baik dalam akidah ataupun amalan. Inilah jemaah sekalian definisi sunnah yang sedang kita bahas, yaitu kewajiban berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi perbuatan bid'ah di dalam agama. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam banyak sekali ayat agar kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, yaitu orang yang mengharapkan untuk berjumpa dengan Allah di hari akhir dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah juga telah menetapkan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jalan meraih cinta, rahmat dan ampunannya. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jemaah sekalian, inilah jalan yang Allah tetapkan untuk meraih cinta, ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya hendaklah kita berpegang teguh dengan sunnah, dan bahkan kita berusaha dalam semua sisi kehidupan kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah jalan keselamatan. Karena Allah juga telah menetapkan inilah jalan hidayah. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Dan sebaliknya Allah mengingatkan, kesesatan itu adalah hukuman bagi siapa yang menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat An-Nur ayat ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah serta ditimpa azab yang pedih. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita dua macam azab bagi siapa yang menyelisihi Rasul. Azab yang pertama disebut fitnah. Maksudnya adalah kesesatan. Dan puncak kesesatan adalah syirik. Sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, al-fitnatu asyirk. La'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zaygi fayahlik. Fitnah itu adalah syirik. Bisa jadi seseorang tatkala dia menolak sebagian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muncul di hatinya kesesatan sehingga dia pun binasa dengan kesesatan tersebut. Yang kedua, azab yang menimpa fisik. Jadi yang pertama azab pada hati, yaitu dia tersesat di dunia. Dan yang kedua, azab yang menimpa fisik. Jadi kesesatan itu adalah hukuman yang Allah timpakan bagi orang yang menyelisihi sunnah. Sehingga sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, lastu tarikan syai'an karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Aku tidak pernah meninggalkan satu pun amalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku amalkan.
wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azik, karena sungguh aku takut jika aku meninggalkan satu pun ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan tersesat. Maka kita pun paham jemaah sekalian mengapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi sahabat yang paling mulia, karena beliaulah yang paling ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.